Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Yang beranggotakan pertama Muhammad Idhar Fauzi, yang kedua Sultoni Ahmad Nur Mutakin dengan saya sendiri, dan yang ketiga Andini Salmatias Witanti. Ini ada biodata tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama asli Muhammad Darwis, lahir pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Beliau wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923 pada umur 54 tahun. Kemudian ini background keluarga. Silsilah nama kecil Kiai Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis, anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebar agama Islam di Jawa. Silsilah tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ageng Gribik atau Jatinom. Kemudian Demang Jurung Jurung Sapisan, Demang Jurung Jurung Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan yang terakhir Muhammad Darwis atau juga disebut Ahmad Dahlan. Nasab dari Syekh Maulana Malik Ibrahim bersambung kepada Muhammad. Di sini ada silsilah keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Istri pertama yaitu Nyai Wildah. Anak dari Nyai Wildah itu ada 6. Yang pertama Siti Johana Sierj. Yang ketiga Siti Busro, yang keempat Siti Aisyah, yang kelima Jumhan, yang keenam Siti Zuhro. Dari istri yang kedua Sutijah. Ini anak dari Sutijah itu ada 1, yaitu Duri. Ya, istri ketiga itu Nyai Rum. Dia tidak mempunyai anak. Dari istri yang terakhir yang keempat yaitu Nyai Aisyah. Yang Nyai Aisyah itu memiliki anak yang bernama Siti Dandanah. Di sini juga ada cucu-cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini saya tidak bisa menyebutkan karena banyak sekali ya. Kemudian akan dijelaskan oleh Muhammad Idhar Fauzi. Oke. Untuk karir agama, pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama kurang lebih 5 tahun. Pada periode ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai belajar agama dengan melandaskan pemikiran-pemikiran pembaru dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, terus Rashid Ridho, dan Ibnu Tamiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Slide selanjutnya. Tahun 1912, nah disinilah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yang dimana yang pertama kali daerahnya Muhammadiyah yaitu di Kampung Kauman, yaitu terletaknya di Yogyakarta. Nah, Muhammadiyah itu didirikan untuk mencapai pembaruan Islam di Indonesia.
yang dimana di Indonesia dulu itu masih tertinggal pendidikannya. Dan di sana Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Beliau juga ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntutan Al-Quran dan hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, dulu kan soalnya Muhammadiyah itu ditentang oleh Belanda gitu. Disangkanya Muhammadiyah itu adalah organisasi politik yang bisa mengancam kedaulatan Belanda di saat menduduki Indonesia. Oke, lanjut. Nah, Ahmad Dahlan juga bukan hanya sesosok orang yang pintar pintar berorganisasi, bukan hanya sosok pemimpin. Beliau juga wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat Jogja. Untuk selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Andini. Untuk selanjutnya, ditetapkan menjadi pahlawan, pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga ada dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang terakhir, dengan organisasinya Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Lanjut. Ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada visioner, demokratis. Yang ketiga ada coaching leadership. Selanjutnya ada sifat-sifat tokoh, yaitu yang pertama terbuka, yang kedua toleran, yang ketiga ada rendah hati. Lanjut. Kita itu boleh punya prinsip asal jangan fanatik, karena fanatik itu ciri orang bodoh. Sebagai orang Islam, kita harus tunjukkan kalau kita bisa bekerja sama pada siapapun, asal lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan. Karena saya orang yang terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.